Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 7, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di jalan hidupmu Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus sudah berkata kepada para muridnya bahwa dia akan pergi. Dia akan kembali ke surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali kepada para murid, lalu ia naik ke surga. Ia pergi. Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya yang percaya kepadanya. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus berbicara mengenai hidup kekal yang ia sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berbicara mengenai tempat yang ia sediakan supaya orang-orang yang percaya kepadanya, di tempat aku berada, kamu pun berada. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya selalu berada bersama-sama dengan dia. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari depan kita sudah jelas di dalam nama Yesus. Ada hidup kekal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri dari dalam lubuk hatinya, Tuhan ingin supaya kita selalu bersama-sama dengan Dia. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sungguh luar biasa Tuhan kita, sungguh indah dan sungguh besar kasih-Nya kepada kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan saya minta Shine untuk membacakannya bagi kita. Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Baik, saya akan membaca Mazmur untuk kita semua. Ya Yahweh, kasih setiamu membentang di langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Kebenaranmu seperti bukit-bukit Elohim, penghakimanmu sangat dalam, ya Yahweh. Engkau memelihara manusia dan hewan-hewan. Betapa mulianya kasih setiamu, ya Elohim, sebab itu anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Mereka akan dipuaskan dengan kelimpahan rumahmu, dan engkau memberi mereka minum dari sungai kegembiraanmu. Sebab bersamamu ada sumber kehidupan. Dalam terangmu kami melihat terang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bersamamu ada sumber kehidupan. Kita mengucap syukur
hidup kita adalah di tangan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan sumber kehidupan kita. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan lebih jauh lagi. Kita menaikkan pujian mengenalmu sebagai persiapan. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Biarlah kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 dan ayat 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17, 2 ayat saja.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul beribadah, menaikkan pujian kepadamu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita baca tadi, saya memberikan judul untuk perenungan kita adalah mengenai kehidupan kekal. Kalau kita membahas tema ini memang tidak cukup hanya dalam waktu 30 menit ke depan ya, karena banyak sekali yang bisa kita temukan dari dalam Alkitab mengenai kehidupan kekal. Tetapi pada pagi hari ini saya akan berusaha untuk men-sharingkan kepada kita beberapa poin penting yang mendasar bagi kita supaya kita boleh mempunyai pemahaman yang mungkin sedikit lebih baik daripada apa yang mungkin selama ini kita pahami atau kita dengar mengenai kehidupan kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, kenaikan Kristus ke surga, kalau boleh saya katakan, menegaskan kepada kita, para muridnya pada waktu itu dan orang-orang percaya di sepanjang segala abad, bahwa kehidupan kekal atau hidup kekal itu sungguh-sungguh nyata. Dan seperti yang kita baca di dalam nats pembimbing kita tadi dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sebelum Kristus naik ke surga, sebelum Kristus kembali ke surga, dia sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa dia akan pergi. Dia akan meninggalkan mereka. Dan tujuannya untuk kembali ke surga, tujuan daripada dia akan meninggalkan mereka adalah untuk mempersiapkan tempat bagi mereka supaya aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dengan demikian Kristus mau mengatakan bahwa kehidupan kekal itu sungguh ada dan nyata di dalam Kristus. Dan bahwa bagian daripada misinya di dalam dunia adalah untuk mempersiapkan para muridnya, orang-orang percaya, untuk bisa menikmati hidup kekal itu bersama dengan dia. Seperti yang tadi kita baca di dalam pembacaan kita dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Barang siapa yang percaya kepadanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, kenaikan Kristus ke surga
menegaskan kepada kita bahwa hidup kekal itu di dalam Kristus sungguh ada dan sungguh nyata dan sungguh jelas. Ada 3 poin yang akan saya sharekan bagi kita untuk menjadi perenungan kita. Yang pertama, Alkitab menaruh banyak perhatian pada isu atau pokok mengenai hidup kekal. Kalau saudara mempelajari Alkitab, saudara akan melihat dan menemukan begitu banyak ayat yang ditulis mengenai hidup kekal. Mengapa demikian? Mengapa Alkitab menaruh banyak perhatian pada hidup kekal? Secara ringkas saya mau memberikan 2 alasan saja. Ya, tentu ini tidak cukup, tetapi untuk kali ini 2 ini sudah saya anggap cukup bagi kita. Yang pertama, untuk memberikan kepada kita kepastian adanya hidup setelah kematian. Kalau Alkitab banyak berbicara mengenai hidup kekal, adalah karena Alkitab mau memberi kepastian kepada kita bahwa ada hidup setelah kematian. Di dalam Daniel 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, di situ dikatakan, banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mendapat kehinaan dan kengerian kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Alkitab memakai kata tidur di dalam debu tanah itu untuk kematian fisik. Setelah kematian fisik terjadi, maka kita akan dibangkitkan kembali. Yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Lalu terbagi 2. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mendapat kehinaan dan kengerian kekal. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan hidup yang kekal? Dialah orang-orang bijaksana yang bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka adalah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang selamanya. Tetapi orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, mereka akan mendapat kehinaan dan kengerian kekal. Orang-orang yang senang untuk hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, mereka akan mendapatkan kehinaan dan kengerian kekal. Pada tahun 2000, seorang anak kecil bernama Colton Burpo, pada waktu itu dia berusia 3 tahun. Dia mengalami sakit yang sangat parah. Dan dokter salah mendiagnosa dia. Dan sakitnya itu kemudian bertambah parah sehingga kritis. Lalu ternyata ditemukan bahwa usus buntunya itu sudah pecah. Sehingga dia menjalani operasi yang sangat genting untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika dia sedang di meja operasi pada waktu itu, kemudian rohnya meninggalkan tubuhnya. Di dalam kesaksiannya dia menceritakan bahwa dia keluar dari tubuhnya, dia melihat tubuhnya terbaring di meja operasi, dia melihat dokter sedang mengoperasi dia. Dia melihat bapaknya, dia melihat ibunya sedang berdoa dan menangisi dia. Kemudian rohnya itu dibawa ke surga dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertemu dengan opanya yang sudah meninggal.
Bahkan dia bertemu dengan kakak perempuannya, yang waktu kakak perempuannya itu masih di dalam kandungan ibunya, ibunya itu mengalami keguguran. Dan dia banyak berbincang dengan Tuhan Yesus. Kisahnya itu difilmkan. Saudara bisa cari filmnya, itu judulnya Heaven is for Real. Ya. Surga itu nyata. Saudara bisa membaca lebih banyak atau menonton lebih banyak, mengetahui lebih banyak mengenai pengalaman-pengalaman dia ketika dia rohnya itu dibawa ke surga. Sekarang dia telah berusia 26 tahun, itu fotonya yang di sebelah kanan, dan dia menggembalakan sebuah gereja di sebuah kota di Amerika. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai hidup kekal, ketika Alkitab berbicara mengenai hidup kekal, itu sungguh nyata. Sungguh nyata dan sungguh jelas. Surga itu sungguh nyata dan sungguh jelas. Heaven is for real. Ini adalah satu pernyataan Ayub yang Ayub katakan. Ayub 19:25 ayat 27. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dan berdiri sebagai saksi di atas bumi ini. Dan aku tahu bahwa setelah tubuh ini menjadi busuk, di dalam tubuh ini ataupun tanpa tubuh ini, pada saat itulah aku akan melihat Elohim. Pada saat itulah Elohim ada di pihakku. Ya, aku sendiri akan melihat Elohim. Bukan sebagai pribadi yang asing, melainkan sebagai pribadi yang dikenal dan akrab sebagai sahabat. Sungguh satu pengharapan yang mulia yang sangat kurindukan. Ayat-ayat ini saya ambil dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Izin saya membaca Allah dengan Elohim. Mengapa Alkitab banyak berbicara mengenai hidup kekal? Yang pertama tadi kita sudah lihat, untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa hidup kekal itu sungguh nyata. Surga itu sungguh nyata. Dan yang kedua adalah untuk memberikan kepada kita kekuatan hidup. Kalau saudara membaca Ayub 19, ya. Kalau saudara membaca Ayub 19 berarti sudah lewat pasal 1, 2, 3 ya. Penderitaan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu, bagaimana kekayaannya, anak-anaknya, semuanya habis dalam satu hari, kesehatannya habis dalam satu hari, dan istrinya pun meninggalkan dia. Tidak menjadi pendukung dia. Bahkan istrinya mengatakan, kutukilah Tuhanmu lalu kau mati aja. Siapa yang bisa mengalami penderitaan, menanggung penderitaan sedemikian berat? Lalu kemudian saudara akan melihat bagaimana teman-temannya itu, dalam pandangan Ayub, teman-temannya itu menuduh dia, pasti ada dosamu, sehingga kamu mengalami semua ini. Sehingga pada pasal 19, Ayub memelas, dia berkata kepada teman-temannya, ayat 21, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabat. Mengapa kamu mengejar aku
Seakan-akan Elohim tidak menjadi kenyang dengan dagingku. Mestinya kamu itu sahabat-sahabatku ada di sampingku, tapi aku sudah sedemikian terpuruk, kalian ini masih kejam seperti ini kepadaku. Dalam satu bagian yang lain, saking kesalnya, dia katakan kepada teman-temannya, kamu ini, kalian semua penghibur-penghibur sialan, katanya. Begitu berat penderitaan yang dialami, dirasakan oleh Ayub di dalam tubuh dan jiwanya. Tetapi dalam ayat 25 sampai ayat 27, ini adalah kekuatan hidup dia. Dia katakan, aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dan berdiri sebagai saksi di bumi ini. Dan aku tahu bahwa setelah tubuhku ini menjadi busuk, di dalam tubuh ini ataupun tanpa tubuh ini, pada saat itu aku akan melihat Elohim. Pada saat itu Elohim ada di pihakku. Aku sendiri akan melihat Elohim. Sungguh satu pengharapan mulia yang sangat kurindukan. Jadi kebenaran akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kebenaran akan adanya hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi Ayub untuk menanggung semua penderitaan dia. Sungguh satu pengharapan mulia yang sangat kurindukan. Aku menderita semua ini, tetapi aku akan memikulnya, kalau boleh saya katakan bahasanya Ayub. Karena apa? Aku punya satu pengharapan mulia yang sangat kurindukan, yaitu apa? Aku akan melihat Elohim. Setelah tubuh ini busuk, di dalam tubuh ini ataupun tanpa tubuh ini, aku akan melihat Elohim. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya men-sharekan pengalaman yang saya alami tahun 2021 pada bulan Mei seperti ini. Pada bulan Mei 2021, seperti bulan Mei pada tahun ini, saya berada di Kupang untuk bersama dengan adik saya Gabriel untuk merawat mama yang sakit berat. Akhir April saya dengan adik perempuan pulang ke Kupang dengan pengharapan kami akan merawat mama kuat untuk kami bawa ke Jogja dan menjalani perawatan kesehatan di Jogja. Kami anak-anak perempuannya akan mengurus. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena kondisi mama semakin hari semakin lemah. Tidak mungkin untuk menjalani perawatan di Kupang saja sudah terlalu lemah. Ketika kami berkonsultasi dengan dokter dan dokter memeriksa dan sebagainya, dokter mengatakan kekuatan hidup mama hanya 40%. Untuk menjalani operasi ataupun untuk kemo itu sudah tidak bisa karena tubuhnya mama sudah sepuh dan tubuhnya sudah sangat tidak kuat. Sehingga mama hanya diberikan vitamin dan obat untuk anti nyeri, untuk menahan sakit. Jadi saya dengan adik saya Gabriel pada waktu itu kami mengurus mama. Saya mencuci baju-baju mama, spray, selimut, handuk. Gabriel bawa ke laundry. Di dekat rumah ada laundry. Pemilik laundry ini adalah pasangan suami istri, anak Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa
adik saya tidak lagi membawa pakaian mama. Mereka bertanya, tidak bawa pakaian oma. Lalu adik saya bilang, oh tidak om, ini kakak saya sudah datang, jadi kakak yang cuci baju baju oma. Oh ya, oma ada sakit ya? Iya. Terus pemilik laundry ini berkata, minta nama oma ya. Boleh kami mau berdoa buat oma. Oh ya boleh. Lalu Gabriel tulis namanya mama, kasih kepada pemilik laundry ini suami istri. 3 hari kemudian, Gabriel pergi untuk mengambil laundry yang sudah selesai. Lalu om sama tante itu bilang, "Eh, anak, kami sudah berdoa untuk oma. Boleh bicara sebentar?" Iya. Lalu om dan tante pemilik laundry ini mengatakan, ketika kami sedang mendoakan oma, kami mendapat sebuah penglihatan. Oma pakai baju putih, duduk, dan ada mahkota. Lalu Tuhan Yesus berdiri di sebelah Oma, berdiri dan merangkul bahunya Oma. Ada panah-panah berapi menyerang Oma, tetapi Oma dilindungi oleh sebuah perisai. Lalu Om itu mengatakan, Oma sudah sembuh. Kemudian Gabriel pulang setelah mengucapkan terima kasih, lalu menceritakan kepada saya apa yang dikatakan Om dan Tante pemilik laundry itu. Kak, tadi begini, begini, begini. Jadi sekarang kita yakini Mama sudah sembuh. Mama tidak akan ke Jogja. Mama akan tetap di sini. Dan Mama akan pulang ke Tuhan Yesus. Tetapi Mama sudah sembuh. Yang kita lihat sekarang hanyalah badannya yang sedang sakit. Yang sedang sekarat. Tetapi Mama sudah sembuh. Mama sudah sama Tuhan Yesus. Waktu itu bagi saya terasa berat. Secara manusia kecewa juga ya. Karena pengharapan tadi mau bawa Mama ke Jogja. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan lebih tahu cara untuk menyembuhkan ibu saya. Dan akhirnya pada akhir bulan Mei, tanggal 24, tubuhnya beristirahat. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan itu kepada dua anak Tuhan ini? Tuhan memberikan penglihatan ada hidup kekal untuk ibu saya. Dan dengan penglihatan itu menguatkan saya dan Gabriel pada waktu itu yang merawat Mama. Jadi mengapa Alkitab banyak berbicara mengenai hidup kekal? Yang pertama, untuk memastikan, untuk memberi kepastian kepada kita. Hidup kekal, surga itu sungguh nyata dan sungguh ada, sejelas dunia yang sekarang kita hidupi ini. Sejelas hidup yang sekarang kita jalani di dalam dunia ini. Dan yang kedua, untuk memberikan kekuatan kepada kita yang menjalani hidup di dalam dunia ini. Dan untuk tetap memberikan pengharapan kepada kita. Menyalakan api pengharapan dalam hidup kita. Sehingga kita menjalani hidup kita itu tidak dengan putus asa, tidak dengan duka cita, tidak dengan keterpurukan, tetapi dengan pengharapan. Dengan iman, dengan sukacita, dan dengan damai sejahtera.
Yang kedua, Bapak Ibu, hidup kekal itu nyata, yaitu bersama Tuhan dan hanya dapat diperoleh dengan cara percaya kepada Kristus. Yohanes 6:39-40. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku, tidak ada yang hilang, melainkan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Hidup kekal itu sungguh nyata dan sungguh ada, dan kita hanya bisa memperolehnya jika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang diutus oleh Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini, agama-agama dan filsafat dunia ini memberikan banyak gagasan mengenai hidup kekal. Yang pertama, ada pengajaran yang mengatakan, atau isme yang mengatakan tidak ada. Ya, itu ketiadaan, kehampaan. Jadi kalau orang mati ya sudah selesai, nggak ada ceritanya. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Nggak ada Tuhan, tidak ada kekekalan. Ya udah selesai aja. Pandangan ini, saudara, mendatangkan keputusasaan dalam menghadapi kedukaan. Karena ketika kita mengalami kedukaan, maka kita tidak mempunyai penghiburan. Karena udah selesai ya udah gitu. Orang yang kita kasihi itu yang meninggalkan kita sudah benar-benar tidak ada lagi. Yang kedua adalah pandangan atau ajaran yang menekankan pada ketaatan pada pelaksanaan hukum-hukum agama, ritual, dan perbuatan baik. Kalau kamu mau hidup kekal, kamu mau masuk surga, kamu harus taat melaksanakan hukum-hukum agama. Kamu harus melakukan ritual-ritual ibadah. Kamu harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Supaya kamu bisa masuk ke dalam hidup kekal itu. Firdaus itu. Surga itu. Sehingga kalau orang itu di dalam dunia itu, dia menjadi sangat terikat dengan ritual, dengan upacara, dengan hukum-hukum, aturan-aturan yang kalau di Alkitab itu dikatakan hukum Taurat itu ya, dalam arti yang negatif. Orang membuat hukum-hukum Tauratnya sendiri, aturan-aturan agamanya sendiri. Yang berikut adalah gagasan dunia ini menggambarkan surga dan hidup kekal dengan gambaran duniawi dan kedagingan. Segala sesuatu kedagingan yang ada di dalam dunia ini, begitulah nanti di surga. Gitu ya. Di dunia ini dilarang, tetapi nanti di surga itu boleh. Di dunia ini jumlah istrinya terbatas. Nanti kalau di surga istrinya banyak. Sampai lebih 70. Ya. Di dunia ini minum minuman keras dilarang. Nanti di surga itu ada sungai minuman keras. Itu ajaran dunia, saudara. Jadi menggambarkan surga itu dengan duniawi. Gambaran kedagingan, konsep kedagingan. Gagasan lainnya itu tidak jelas. Ketidakjelasan akan hidup kekal dan tercampur dengan hidup di dunia. Ya. Tidak jelas antara hidup di dunia dengan hidup di surga, hidup kekal. Kalau selama hidup kamu di dunia, kamu orang yang miskin tapi kamu baik, nanti
kamu akan dilahirkan kembali menjadi orang yang kaya. Tapi kalau kamu di dunia orang yang tidak baik selama hidup kamu, nanti kamu akan dilahirkan menjadi orang yang sial begitu ya. Atau dilahirkan kembali sebagai binatang. Jangan injak itu kecoa. Kau nggak tahu itu kan, mana tahu itu kakek buyutmu kan begitu. Tidak jelas. Bercampur. Ya. Tetapi saudara, gagasan hidup kekal itu adalah gagasannya Tuhan. Itu konsepnya Tuhan. Jadi kita tidak bisa mereka-rekakan gitu. Kita hanya bisa mengerti akan hidup kekal, gagasan mengenai hidup kekal itu karena Yesus Kristus yang telah menjelaskannya kepada kita. Dia yang asalnya dari surga. Dia bisa menjelaskan kepada kita manusia karena apa? Dia berinkarnasi. Dia menjadi manusia 100%, tetapi dia juga pada saat yang sama dia adalah Tuhan 100%. Jadi kita hanya bisa mengetahui tentang surga, kita hanya bisa ya mengerti dan memiliki hidup kekal itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Selain daripada itu adalah ajaran daripada si jahat. Ajaran daripada si jahat yang mau memisahkan kita dari kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit mengalahkan maut, naik ke surga. Tuhan Yesus katakan apa? Saya mau menyediakan tempat bagi kamu supaya kamu bersama-sama dengan aku. Dosa dan maut telah dikalahkan. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Jadi, pekerjaan si jahat adalah dengan memberikan ajaran-ajaran duniawi, ajaran-ajaran yang salah, pemahaman yang salah mengenai hidup kekal, itu untuk apa? Untuk memisahkan kita daripada Kristus. Ya kan? Kalau saudara lihat tadi beberapa poin mengenai yang ajaran-ajaran duniawi itu, semuanya memisahkan kita daripada Kristus. Orang yang berpegang, saya kembalikan ya, orang yang berpegang kepada atau orang yang percaya kepada gagasan-gagasan duniawi ini mengenai hidup kekal, mereka tidak terkonek dengan Kristus. Ya kan? Kehampaan. Ketaatan pelaksanaan hukum agama bukan anugerah. Ya. Surga yang digambarkan dengan kedagingan, kenajisan, padahal surga itu ada apa? Tuhan yang Maha Kudus. Ketidakjelasan akan hidup kekal yang bercampur dengan hidup di dunia. Nggak ada Tuhan di situ. Jadi saudara, kalau kita masih dikuasai oleh konsep-konsep seperti ini, kita dijauhkan daripada kebenaran Kristus. Kita dijauhkan daripada Kristus sendiri. Padahal Kristus sudah mengalahkan si jahat. Ini ajaran-ajaran duniawi itu adalah ajaran si jahat. Yang mau memisahkan saudara dan saya dari kebenaran yang sejati. Yang mau memisahkan saudara dan saya dari Kristus. Jadi saudara, kalau kita belajar filsafat duniawi atau agama-agama dunia, jangan kita terkonek di situ ya. Lebih banyak pelajari firman Tuhan, lebih banyak kenali Alkitab saudara.
supaya saudara terkonek dengan Kristus dan tidak dipengaruhi, dikuasai oleh ajaran-ajaran dari si jahat yang memisahkan kita daripada kebenaran, yang menjauhkan kita daripada hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi apakah yang harus kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini? Yang pertama, jangan menyerah. Walaupun kekuatan tubuh kita makin merosot. Dengan bertambahnya umur kita, kekuatan tubuh kita pasti akan merosot, pasti akan menurun. Kita boleh, ya, dan saya sangat menganjurkan untuk kita tetap berusaha untuk hidup sehat. Kami di rumah, saya sekarang lebih banyak menyediakan sarapan itu kukusan. Ya, jagung rebus, ubi, pisang, telur, sayur-sayur, labu siam, labu kuning, sayur-sayur dikukus. Bukan diet, saudara, tapi itulah yang sehat untuk badan kita. Dan semakin kita bertambah umur, kita lebih banyak, semakin banyak memerlukan asupan makanan yang sehat. Ya, jangan sarapan itu roti, mentega, meses. Lalu minumnya, lalu minumnya teh manis. Gulanya nggak kor-koruan. Ya. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Berusahalah untuk berolahraga, untuk makan sehat, makan yang teratur. Ya. Bukan makan sedikit atau banyak masalahnya, tapi makan yang sehat. Makan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Saya melakukan itu karena saya juga punya kerinduan. Tuhan kasih saya umur panjang dan badan yang sehat supaya saya dapat terus melayani Tuhan. Itu yang saya minta sama Tuhan. Karena dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan buat saya seperti ini, buat saya itu adalah satu anugerah kalau Tuhan masih pakai saya. Ya. Saya rindu saudara juga mempunyai doa yang seperti itu kepada Tuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa semakin bertambah umur, kekuatan tubuh kita juga semakin berkurang. Tetapi tugas kita adalah bukan menjadi semakin sehat. Tugas kita adalah manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Tugas kita adalah jiwa dan roh kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Semakin bertambah umur, semakin rohani. Semakin bertambah umur, semakin kudus bagi Tuhan. Itu tugas kita. Jadi jangan menyerah walaupun kekuatan tubuh kita makin merosot. Kita harus semakin hidup bagi Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Kalau surga itu begitu nyata, hidup kekal itu begitu nyata, bergiatlah menanam hal-hal yang baik dari Roh Kudus. Galatia 6 ayat 8. Sebab ia yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Tetapi ia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Giat, saudara. Kalau surga hidup kekal itu begitu nyata, kita harus bergiat dalam hidup kita di dunia ini untuk menanam hal-hal yang baik dari Roh Kudus. Untuk itu kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Sediakan diri bagi Roh Kudus agar buah roh dapat bertumbuh di dalam diri kita. Ya, kasih, kebaikan, damai sejahtera, kekudusan, sukacita. Sediakan diri untuk Roh Kudus supaya semua itu bisa bertumbuh dalam diri kita. Jangan kita jadi Kristen tomat. Saudara tahu Kristen tomat?
Hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Ya, hari Minggu tobat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apalagi sampai berbahasa roh segala macam. Waduh, sampai tersungkur-sungkur. Mulutnya menyanyi, haleluya. Tapi Senin sampai Sabtu kumat. Kumat kekhawatirannya, kumat julidnya, kumat kepahitannya, kumat kekasarannya, kumat maki-makinya. Jangan, saudara, jangan jadi Kristen tomat. Tapi bekerja samalah dengan Roh Kudus. Berdoalah, Roh Kudus, ini saya buka hati. Tumbuhkanlah buah roh di dalam hidup saya. Karena saya mau bergiat menanam hal-hal yang baik dari Roh Kudus. Yang ketiga, kalau surga, kalau hidup kekal itu begitu nyata dan ada, berusahalah hidup sedemikian untuk membuktikan bahwa saudara-saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih oleh Tuhan. Jadi jadi orang Kristen itu nggak slow aja gitu. Yang penting hari Minggu ke gereja. Yang penting hari Minggu ibadah, ikut Zoom. Tapi saudara, firman Tuhan bilang, harus berusaha hidup sedemikian. Membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Benar-benar saudara ini sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini. 2 Petrus 1, 10, 11. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, bertekunlah untuk membuat panggilan dan pilihanmu menjadi teguh. Karena dengan melakukan semua itu, kamu tidak akan pernah kecewa dan menolaknya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan sepenuhnya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertekunlah. Berusahalah sedemikian. Supaya apa? Supaya hidup kekristenan kita itu nyata dan dilihat oleh orang. Dengan demikian kamu dikaruniakan hak sepenuhnya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saudara, sebagai penutup, inilah yang akan terjadi ketika Tuhan datang kembali. Seperti yang dijanjikan pada waktu dia naik. Dia yang naik di atas awan-awan, kembali ke surga di atas awan-awan. Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat. Malaikat Tuhan katakan kepada para murid pada waktu itu. Berarti dia akan kembali lagi. Dia yang naik, dia akan kembali lagi di awan-awan. Saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan akan datang kembali dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kira-kira seperti ini pemandangannya, saudara. Oh, betapa hati kita merindukan hal ini, bukan? Bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang telah naik ke surga akan kembali lagi menjemput kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Apakah yang kita lakukan selama ini dengan hidup kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali? Untuk menjemput kita, untuk bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21 adalah 2 ayat terakhir di dalam Alkitab. 2 ayat terakhir ini berkata, dia yang memberi kesaksian tentang semua ini berkata, benar, aku datang segera. Tuhan Yesus di akhir daripada Alkitab ini
Dikutip perkataannya, benar, aku datang segera. Amin, datanglah ya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Kiranya saudara sekalian boleh diberkati. Minta kesediaan Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, apakah ada yang ingin didoakan? Ya, kita terus berdoa buat si Dion supaya bapaknya boleh disembuhkan. Tapi bukan cuman bapaknya yang disembuhkan, ya doa juga buat keluarganya Dion agar ada damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, serta ya si Dion juga agar ya mentalnya dipulihkan sekalian. Nah, kita juga terus berdoa buat skripsinya Dion supaya dia bisa lulus dengan tenang. Dah, itu aja. Baik, masih ada yang lain? Oke ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau yang berjanji akan datang kembali untuk membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kemuliaan dan sukacita-Mu. Biarlah kebenaran ini mengingatkan kami untuk semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, bagi pelebaran kerajaan-Mu, supaya kami tidak menjadi takut dan sedih ketika kami mengalami kesulitan di dalam dunia ini, karena dunia ini juga akan segera berlalu dan Engkau akan menggantikannya dengan bumi yang baru, langit, dan juga surga yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sedang menuju kepada Engkau, menuju ke surga oleh karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib sempurna adanya. Kami teringat untuk ayah dari saudara kami Dion, di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya. Kami bersahati, mendukung, dan membawa dia ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu. Jamalah dia Tuhan, angkatlah semua kelemahannya, sembuhkan dia dengan sempurna. Dan kami berdoa, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan untuk perawatan ayahnya Dion. Untuk orang tuanya, ibunya, dan saudaranya semua, Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah situasi ini. Dan untuk Dion juga, supaya dia dapat segera menyelesaikan studinya. Tuhan tolong saudara kami ini. Kami berdoa bagi bangsa kami. Engkau tolong Tuhan bangsa kami ketika menghadapi situasi yang tidak mudah, ketika rupiah semakin jatuh nilainya, dan juga banyak ancaman-ancaman PHK di mana-mana, pengangguran semakin meningkat. Ya Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Dan secara khusus kami berdoa supaya gereja Tuhan juga ingat untuk memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Mengulurkan tangan, menolong, membantu saudara kami yang menderita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau sudah mencukupkan kebutuhan kami dan akan terus memelihara hidup kami di hari-hari yang ada di depan. Berkatilah semua pekerjaan kami, supaya usaha kami, pekerjaan kami semakin maju, semakin berkembang, semakin menghasilkan. Juga berkati anak-anak kami, baik yang masih studi
maupun yang sudah bekerja atau akan mencari pekerjaan. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati mereka dalam studinya, buat berhasil, dan Tuhan sendiri yang mengarahkan untuk kalau melanjutkan studi, ke jurusan mana, ke bidang apa. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak kami. Dan juga yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya semakin meningkat, dan yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, mulai saat ini sampai waktu-waktu yang ada di depan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Baik, kita boleh kembali dikuatkan. Dan kita ingat akan iman kita. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Keesan 492, Tak Mudah Jalanku. Jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat, tetapi Tuhanlah yang melindungi daku
Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan meringankan beban dunia. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jalan yang penuh dengan bahaya dan begitu banyak cobaan, aku tidak takut. Ya, aku tidak takut. Sebab Yesus Tuhan selalu besertaku, mengiringi langkahku dan melindungi aku, sehingga aku dapat melewati semua kesukaran ini. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat, tetapi Tuhanlah yang melindungi daku. Tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan meringankan beban dunia, meringankan beban dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.